Swastiastu, Semeton. Salam podcast 77. Perkenalkan, saya Putu Ayu Anggia Agustina di sini sebagai penyiar ya. Yang sebelumnya kemarin saya jadi narasumber. Tapi nggak apa-apa. Sekarang hari ini saya ditemani oleh tamu yang nggak kalah pentingnya gitu ya. Semeton, siapakah itu? Beliau adalah Bapak Manajer Registrasi dan Marketing, Bapak Gede Suardika. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Rajang Sore, Kangge. Iya, sama napi Gratra. Bece-bece, kena kemanten, Manggia. Rayu. Iya. Semoga juga semeton bece-beceng ya. Sekarang kita kan sudah memasuki nih pendaftaran gitu ya di awal 2023.2 yang periode kedua gitu ya Pak Gede ya. Dan sebelumnya kemarin kalau nggak salah dengar itu kita juga sudah menyelenggarakan wisuda gitu ya Pak Gede ya. Itu wisudawan yang sebelumnya itu berapa sih totalnya Pak Gede? Ya, Om Swastiastu, salam podcast 77, Semeton Bali dan Pasar khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Ketemu lagi nih di sore hari ini dalam acara podcast 77 Kangge. Iya, podcast 77. Ini podcast yang keberapa sih Kangge? Podcast yang ketiga. Yang ketiga ya. Ya. Oke, Semeton Bali. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Anggi, memang benar tanggal 2021 ya. Iya. Kemarin kita menyelenggarakan seminar dan wisuda, ya, itu kurang lebih pesertanya itu hampir 770 Kak Anggi. 770. Ya, 770 itu pun yang di wisuda itu dari S1, kemudian S2, D3, D4 juga ada gitu. Itu kemarin juga pada saat seminar kita ada narasumber yang benar-benar di luar ekspektasi ya, dan sangat didukung oleh pemerintah Bali ya. Itu dihadiri oleh Pak Wagub ya, Aco Acil, kemudian juga ada narasumber juga dari UT Pusat ya, Pak Agung Sastrawan pada saat itu datang. Di sisi lain juga pada saat kegiatan wisuda juga ada orasi ilmiah langsung dari Bapak Bupati Badung, tapi mohon maaf karena pada saat itu diwakilkan oleh bagian Kesra SDM karena ada sesuatu dan hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh Bapak Bupati. Tapi tidak mengurangi hikmahnya, gitu, tidak mengurangi juga acara kita tetap berjalan dengan baik Kak Anggi. Iya. Kemarin jumlah wisudawannya tuh sekitar berapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Total wisudawan kita kemarin itu ada 770 Kak Anggi. Itu 770. Dari semua jurusan ya. Dari semua jurusan, prodi, kemudian dari semua kabupaten yang ada di Bali. Gitu tuh total ada 770. Iya. Berarti sekarang ini kemarin udah wisudawan sudah diwisuda, berarti sekarang sudah mulai pendaftaran baru lagi. Kalau dihitung-hitung nih dari wisudawan yang sudah lulusan yang sudah keluar gitu ya, dan sekarang itu total mahasiswa yang aktif itu berapa sih Pak? Ya, ini capaian tertinggi mungkin Kanggi ya. Di tahun 2023 semester ganjil kemarin. Ini capaian tertinggi kita, walaupun memang di beberapa tahun yang lalu nih, pada saat tahun 2008, 2009 gitu, kita memang jumlah mahasiswanya juga tidak jauh beda nih dengan jumlah mahasiswa kita sekarang gitu. Sekarang itu di tahun 2023 ini jumlah mahasiswa UT Denpasar itu mencapai 12.472 mahasiswa. Ini mahasiswa baru dan mahasiswa ongoingnya gitu. Jadi sebanyak 12.472 mahasiswa ini pun mahasiswa kita juga beragam ya, dari semua kalangan ya, dari semua profesi, kemudian juga dari semua masukan, baik itu masukan dari SMA, SMK ataupun yang sudah pernah kuliah lagi di UT begitu. Dan itu pun juga mahasiswa-mahasiswa kita pun tidak hanya dari
dari Kota Denpasar saja, tapi semua kabupaten yang ada di Provinsi Bali gitu Bali, ya. betul. Ya, itu pun ada lah gitu. Dan itu juga mahasiswa-mahasiswa kita juga tidak hanya dari ya istilahnya mereka yang bekerja semua, tapi rata-rata sekarang sudah Bekerja sambil kuliah. bekerja sambil kuliah dan ada yang fresh graduate, istilahnya generasi Milenial. milenial istilahnya bahasa gitu kan Iya, gitu. Jadi ya Stungkare ya istilahnya ke Denpasar sampai istilahnya berada di puncak ini ya, puncak mencapai mahasiswa itu sebanyak 12.472 mahasiswa kan gitu. Berarti kalau misalnya nih ya Pak Gede, mereka itu dikumpulkan gitu 12.472 di UT Denpasar, itu cukup nggak tempatnya? Cukup kan gitu kalau kita pakai lapangan Pego. Iya. Tapi kalau kita pakai kantor operasional kita yang ada di Jalan Gurita ini, ya kayaknya nggak cukup sebanyak 12.472. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan kita berpindah di kantor kita yang baru, masih juga kantor ada yang di baru betul. ini Pak Gede ya. Posisinya masih berada di Jalan Raya Setan juga, ya, dekat lampu merah, ya pokoknya di Banjar Tengah itu, ya. Itu ada lapangan, sebelah lapangan yang biasanya dipakai untuk pameran-pameran, di sebelah itu ada gedung baru, tapi emang belum kita gunakan untuk operasional kita. Nanti kalau misalnya itu sudah kita gunakan nih, sudah resmi kita berpindah ke sana, kemungkinan bisa menampung 12.472 mahasiswa ini untuk kita undang. Kayaknya masih ada space parkir di situ kan, masih bisa gitu. Iya, oke. Nah, begitu Sobat Ton. Jadi total mahasiswa aktif di Universitas Terbuka Denpasar ini sudah mencapai 12.472. Nah, bagaimana nih kalau kita tengok alumninya itu berapa sih jumlahnya Pak Gede? Ya, kalau misalkan kita berbicara dengan alumni, seharusnya kan target itu kalau misalkan itu secara ekonomi ya gitu, antara pengeluaran dengan pemasukan paling tidak harus balance ya gitu. Tapi Stungkare walaupun kemarin sudah ada 770 yang kita wisuda gitu, dan sampai dengan total alumni kita itu mencapai 33.000 ya kan kalau nggak salah ya, 33.000 gitu. Jumlah mahasiswa kita masih istilahnya masih ajak lah gitu, masih tetap banyak gitu. Ya istilahnya ya capaian seperti tadi saya sampaikan di awal, di tahun 2023 ini adalah capaian kita yang benar-benar luar biasa gitu. Dan ini pun juga jerih payah dari teman-teman kita juga semuanya, tidak hanya jerih payah dari satu unit saja, tapi semua pun berperan. Selain itu pun dengan capaian kita mahasiswa 12.000 tadi, tidak hanya UT Denpasar saja loh ternyata yang berkecimpung, tapi juga ada rekan-rekan alumni juga yang berkecimpung, kemudian juga ada juga dari mitra-mitra kita juga gitu yang memang mensupport, terutama pemerintahan Provinsi Bali ini sangat mensupport sekali atas keberadaan Universitas Terbuka yang ada di Kota Denpasar kan gitu. Iya, berarti sudah bekerja sama begitu ya teman-teman dengan mitra-mitra gitu ya Universitas Terbuka ini. Dan tentunya nggak perlu diragukan gitu teman-teman jika ingin mendaftarkan diri ke Universitas Terbuka Denpasar, karena kita melihat satu dari alumninya sudah 33.000 dan sekarang total mahasiswa aktifnya itu 12.472 gitu ya Semeton. Nah, kalau kita lihat nih ya dengan total aktifnya mahasiswa, nah kadang ada yang bertanya nih, sebenarnya Universitas Terbuka ini kuliahnya ini online, dan apakah ini Universitas Terbuka ini negeri atau swasta gitu Pak Gede? Ya, ini yang menjadi istilahnya pertanyaan gitu, dan sangat-sangat istilahnya dilematis sekali gitu, karena ternyata gitu masyarakat Bali pada umumnya masih beranggapan bahwasanya Universitas Terbuka itu adalah kampus swasta gitu. Nah ini ya perlu saya highlight sekarang kayak gitu. Semeton Bali ya, saya perlu pertegas lagi dan perlu saya menyampaikan kembali dan meng-highlight ini bahwasanya sekali lagi saya sampaikan Universitas Terbuka adalah kampus negeri atau perguruan tinggi negeri
Ya kita lahir sudah berusia 39 tahun ya Kang, kalau nggak salah ya, 39 tahun di tanggal 4 September kemarin ya, karena kita lahir di tanggal 4 September tahun 1984. Pada saat itu usia saya baru kurang lebih ya 5 tahun lah kurang lebih. Ternyata UT sudah lahir juga pada saat itu. Nah, di usia yang 39 ini artinya semakin semakin usia semakin tua, artinya kita pun semakin lebih mumpuni lah gitu, lebih dewasa lagi menyingkapi segala tantangan yang memang ada di sekitar kita gitu. Khususnya sekarang kita juga sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Bali, dan sebagai target dari pemerintah Bali adalah menaikkan angka partisipasi kasar masyarakat Bali untuk ke jenjang perguruan tinggi. Ya, khususnya mungkin nanti atas support dari pemerintahan Bali kita bisa lebih giat lagi menyampaikan ke masyarakat Bali bahwasanya ada kampus negeri, ya, kampus negeri yaitu universitas terbuka yang ada di Provinsi Bali, yang mana kampus ini bukan kampus abal-abal begitu, bukan kampus yang istilahnya sering disampaikan oleh masyarakat adalah kampus yang ecek-ecek gitu, atau kampus swasta begitu, karena sering saya juga mendengar di luaran begitu bahwasanya sering dibilang kampus UT itu kampus yang tidak tahu keberadaannya di mana, tidak tahu asal usulnya seperti apa, kok tiba-tiba dapat ijazah. Dan ini mungkin yang perlu juga saya luruskan nanti. Nah, perlu teman-teman semeton Bali ketahui, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, UT sekali lagi adalah kampus negeri, bukan kampus swasta. Usia kita sudah 39 tahun. Nah, selain itu juga ya perlu ketahui juga bahwasanya universitas terbuka itu berbeda dengan kampus yang lain atau kampus konvensional gitu. Bedanya di mana? Bedanya adalah di sistem pembelajarannya. Kalau di kampus konvensional menerapkan sistem pembelajaran tatap muka, kalau di universitas terbuka menerapkan pembelajaran secara jarak jauh. Nah, artinya apa? Ada media yang menjembatani atau yang kita berikan kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran tadi, Kak Anggi. Nah, ini juga yang perlu juga teman-teman Bali atau semeton Bali ketahui bahwasanya universitas terbuka ini adalah kampus negeri dan terbuka untuk siapa saja, tanpa ada batasan usia, tanpa ada batasan tahun ijazah. Artinya apa? Usia kita walaupun sudah istilahnya sudah masuk kepala 3 atau kepala 4 begitu, ini masih bisa kita terima kuliah di UT. Selagi masih punya motivasi, selagi masih punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Nah, selain itu juga ijazahnya pun juga tidak ada batasan tahun ijazah. Yang penting adalah si calon mahasiswa ini memiliki ijazah SMA, SMK, paket C atau sederajat. Nah, karena itu adalah syarat untuk bisa kuliah di universitas terbuka. Begitu, Kak Anggi. Jadi tidak ada batasan usia, tidak ada lagi batasan tahun ijazah. Begitu. Jadi terbuka untuk siapa saja. Begitu, Kak Anggi. Iya. Semeton, jadi jangan salah ya berprasangka bahwa kalau UT ini bukan kampus negeri, tapi universitas terbuka ini adalah kampus negeri, yang mana ini kampus negeri ke-45 ya Pak Gede ya di Indonesia gitu ya Pak. Dan Semeton juga harus tahu bahwa memang benar sistem di pembelajaran di UT ini berbeda dengan kampus konvensional karena kita sistemnya online seperti itu ya. Dan Semeton juga jangan pernah berpikir itu di mana sih kampusnya, maksudnya belajarnya apa benar online atau enggak, tiba-tiba aja sudah dapat ijazah. Nah, itu yang sering orang-orang bingung gitu ya. Nah, sekarang udah disampaikan nih sama Pak Gede bahwa universitas terbuka ini adalah kampus negeri dan tentunya pasti berakreditasi gitu ya Semeton ya. Jadi gak usah ragu untuk mendaftarkan diri di universitas terbuka. Nah, lanjut lagi nih Semeton. Tadi Semeton udah tahu kan ya kalau kampus Universitas Terbuka Denpasar ini adalah kampus negeri dan pembelajarannya secara online. Berarti kalau secara online kira-kira dari Semeton itu pasti berpikir
nanti bingung nanyanya ke siapa nih, lewat siapa nanyanya. Nah, coba mungkin Pak Gede bisa menjelaskan gitu. Ya, sejatinya belajar di universitas terbuka dan belajar di kampus konvensional ini sebenarnya sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu kita menuntaskan yang namanya pembelajaran gitu. Karena di setiap kampus pun pasti punya kurikulum kan begitu. Nah, bedanya di mana? Hanya bedanya di pembelajarannya saja. Kalau di kampus konvensional, teman-teman mahasiswa itu kan datang setiap hari, datang ke kampus sesuai dengan jam mata kuliahnya dan harinya gitu. Bisa jadi dalam satu minggu tuh kuliah sampai 3 sampai 4 kali kan datang ke kampus gitu. Tapi kalau di UT tidak. Di universitas terbuka itu teman-teman cukup stay at home atau dalam artian cukup di rumah saja belajar itu bisa tanpa mesti harus datang ke kampus. Nah, seperti pertanyaan dari Kak Anggi, nanti kalau misalkan seperti itu nanti yang membimbing siapa kan begitu. Sebenarnya masalah yang membimbing siapa tetap yang membimbing juga dosen. Hanya saja beda penamaan, beda penyebutan saja. Kalau di kampus konvensional ada yang namanya dosen yang mengampu mata kuliah, kalau di universitas terbuka namanya adalah tutor. Ya, karena sejatinya dosen mahasiswa UT itu adalah buku materi pokok atau modul istilahnya gitu. Dan tutor ini hanya sebagai pendamping saja, hanya sebagai instruktur saja yang kita berikan kepada mahasiswa berdasarkan dengan mata kuliah yang diambil dan juga berdasarkan mata kuliah ampuan dari masing-masing tutor untuk mengawal siapa? Mengawal mahasiswa untuk mencapai dan menyelesaikan proses pembelajarannya selama kuliah di universitas terbuka. Nah, ini sebenarnya. Nah, selain ada tutor juga di universitas terbuka itu juga ada dosen-dosen di setiap daerah. Ya, salah satunya adalah di UT Denpasar. Kita juga punya dosen dari masing-masing fakultas Kak Anggi. Ada dari fakultas FISIP ya, ada dari fakultas ekonomi, ada dari fakultas FKIP, ada dari fakultas FST. Ya, itu pun ada masing-masing dosennya, sehingga teman-teman yang memang nanti kuliah di universitas terbuka, khususnya kita yang ada di Denpasar, kalau misalkan nanti mengalami kendala pada saat proses pembelajaran atau mungkin tidak paham lah begitu bagaimana proses pembelajaran secara online-nya, bagaimana nanti mengeksekusi setiap diskusi maupun tugasnya yang diberikan oleh tutornya, teman-teman mahasiswa bisa datang ke Universitas Terbuka Denpasar. Kalaupun misalkan memang tidak datang juga tidak masalah gitu. Kita berikan layanan WhatsApp kita. Nanti teman-teman juga bisa sampaikan keluhannya di sana, kendalanya apa, nanti bisa kita forwardkan kepada dosen-dosen yang ada di Universitas Terbuka Denpasar. Begitu Kak Anggi kalau proses pembelajaran di kita. Oke, terima kasih Pak Gede. Begitu ya, Semeton penjelasannya. Nanti kalau misalnya Semeton bingung gitu ya, kepada siapa bertanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gede, karena kita juga punya pendamping gitu ya saat proses perkuliahan, walaupun online, walaupun stay at home gitu ya, kapanpun dimanapun juga bisa bersama bertanya gitu ya, bersama dengan pendamping gitu ya Semeton. Jadi Semeton nggak perlu khawatir kalau ingin berkuliah gitu ya secara online, karena tidak menutup kemungkinan kalau online itu bukan berarti tidak bisa bertanya, tapi dengan online pun kawan-kawan Semeton itu bisa fleksibel ya dalam belajar maupun sambil mungkin kuliah sambil bekerja gitu. Betul, ya betul. Karena kan banyak sekali di sini mahasiswanya juga ingin kuliah sambil bekerja. Mungkin UT ini sangat tepat gitu ya menjadi solusinya ya Pak Gede ya. Betul. Nah, dari situ Pak Gede bagaimana sih syaratnya gitu Pak agar bisa mendaftarkan diri ke Universitas Terbuka? Apakah ada seleksi atau bagaimana gitu Pak? Nah, ini yang menarik Kak Anggi gitu. Ini yang menarik, perlu juga Semeton Bali ketahui bahwasanya Universitas Terbuka itu menerima pendaftar mahasiswa baru itu setahun 2 kali Kak Anggi. Setahun 2 kali. Di bulan-bulan apa saja? Di bulan Juni sampai dengan Agustus dan di bulan November sampai dengan bulan Februari.
Ya, itu kita setahun 2 kali. Artinya apa? Kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa, kepada calon mahasiswa atau mungkin masyarakat yang ada di Bali untuk bisa meningkatkan kompetensi dirinya. Karena begini Kang Anggi, di zaman saya dulu kuliah gitu, kuliah itu sesuatu hal yang mahal biayanya dan sesuatu istilahnya agak susah pada saat itu saya pengen kuliah gitu. Dan beruntung pada saat itu saya dapat beasiswa sehingga bisa melanjutkan ke S1 maupun S2. Nah, di zaman-zaman sekarang nih, itu bukan sesuatu hal yang mahal lagi untuk kuliah. Walaupun mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang masih loh ya, biaya per semesternya masih tinggi kan gitu. Tapi di UT saya yakin ini sangat terjangkau gitu. Dan kalau misalkan dibilang sangat terjangkau, pasti sangat terjangkau. Karena apa? Karena dengan ukuran biaya yang mungkin nanti akan saya spill sedikit nih gitu. Jangan sekarang Kang Anggi ya gitu. Jangan sekarang, nanti biar biar jadi penasaran semeton Bali nih gitu. Biaya kita itu lebih mahal semeton Bali membeli handphone dibandingkan dengan bayar kuliah Kang Anggi. Nah, itu harus ditahu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga ya semeton Bali biasanya nih gitu, pada saat dulu masih ada di bangku SMA, SMK begitu, selalu punya cita-cita ingin kuliah ke A, kuliah ke B, kuliah ke C kan gitu. Tapi kebentur biaya ternyata mahal loh di situ gitu. Karena kan mesti harus ada biaya 1, 2, 3 sampai 10 lah begitu. Tapi di UT tidak gitu. Di UT itu tidak ada biaya-biaya yang lain gitu. Cuma yang dibayarkan adalah uang SPP-nya saja, yaitu per semesternya. Kemudian juga untuk jadi mahasiswa UT pun syaratnya juga nggak rumit-rumit banget begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, syaratnya yang penting punya ijazah SMA, SMK, paket C atau sederajat. Ini bisa kita terima. Nah, di sisi lain ya ini yang mungkin jadi jadi momok juga semeton Bali. Kalau kuliah itu pasti ada tes-tesnya kan begitu Kang Anggi ya gitu. Kalau di UT nggak ada tes Kang Anggi. Wow. Ya gitu, di UT nggak ada tes. Jadi kalau misalkan sudah daftar gitu, baik pendaftaran ya sudah, tinggal menyelesaikan administrasinya, yaitu penguploadan berkas-berkas yang lain yang memang dibutuhkan pada saat pemilihan jurusan tadi, prosesnya ya sudah. Jadi sudah daftar, mengumpulkan berkas, bayar, selesai. Jadi sudah sah itu diterima sebagai mahasiswa universitas terbuka. Jadi tidak ada tes-tes lagi. Terkecuali ya untuk mahasiswa S2, S3 itu ada tesnya. Tapi kalau untuk mahasiswa S1, D3 itu tidak ada tes. Jadi daftar ya sudah. Gitu, daftar, pelengkapan berkas sesuai, kita validasi, kemudian bayar ya SPP-nya atau bayar uang semesterannya gitu. Ya sudah sah itu sebagai mahasiswa universitas terbuka khususnya Denpasar Kang Anggi. Iya, menarik sekali ya semetonnya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gede, tanpa perlu tes, seleksi itu nggak perlu gitu ya. Cukup ya semeton itu mempersiapkan ijazah ya, transkrip gitu ya Pak Gede ya, untuk nanti menjadi syarat pemberkasan ya saat upload gitu ya ke website pendaftaran di Universitas Terbuka. Nah, websitenya itu adalah sia.ut.ac.id. Nah, itu semeton bisa catat ya, jika ingin bergabung dengan kami. Ya tentunya harus bergabung lah ya, semeton ya. Baiklah, kalau misalnya nih Pak Gede, tadi kan sudah disebutkan terkait sistem pembelajaran, kemudian tidak perlu seleksi, kemudian juga biayanya juga terjangkau gitu ya. Mungkin semeton juga bisa melihat, langsung cek di websitenya UT, Universitas Terbuka, di ut.ac.id gitu ya Pak Gede ya. Jadi semeton bisa melihat di sana. Kemudian semeton juga jangan lupa untuk follow nih. Siapa tahu ingin mengulik informasi lebih banyak tentang Universitas Terbuka Denpasar. Itu media sosialnya, Instagram kami ut_Denpasar ya. Jadi semeton bisa follow itu ya. Baiklah Pak Gede, mungkin dari berbagai informasi yang tadi sudah disampaikan ya, ada nggak
hal-hal yang perlu disampaikan kepada Semeton. Biasanya nih kadang-kadang kan ada aja kendala gitu saat registrasi. Mungkin bisa disampaikan beberapa yang harus diingat gitu oleh Semeton, karena biasanya saat mendaftarkan itu ujuk-ujuk datang ke kantor UT terus tiba-tiba ini nggak lengkap gitu ya. Misalnya mereka tuh ingin dibantu karena ya mohon maaf gitu kurang gitu terhadap teknologi gitu ya. Jadi perlu bantuan kita, sedangkan kita meminta berkas-berkas, ternyata mereka itu belum mempersiapkan gitu, Pak. Gitu. Ya, seperti yang tadi sampaikan Kak Anggi, syarat mutlak itu harus punya legalitas atau punya ijazah SMA, SMK, paket C atau sederajat. Saya juga sedikit meng-highlight kalau di universitas terbuka itu teman-teman tamatan dari paket C itu bisa kita terima, ya. Jadi tidak hanya untuk lulusan SMA SMK saja, tapi paket C pun kita bisa terima. Nah, saya juga ingin menyampaikan di sini kepada teman Semeton Bali bahwasanya universitas terbuka itu dari sisi pendaftarannya tadi 2 kali selama setahun, ya. Kita juga menerima pendaftaran mahasiswa itu dengan skema alih kredit Kak Anggi, ya. Dengan skema alih kredit yang mana alih kredit ini kalau bahasa kekiniannya itu namanya RPL, rekomendasi pembelajaran lampau. Nah, untuk teman-teman yang memang boleh memilih ya layanan di kita dengan skema alih kredit ini adalah untuk teman-teman calon mahasiswa yang memang sudah pernah kuliah atau sedang kuliah ingin pindah ke universitas terbuka. Nah, bagi Semeton Bali yang ingin kuliah dengan skema tadi ya, ini bisa mengambil dengan skema pendaftaran RPL. Nah, kalau untuk tamatan-tamatan yang SMA maupun yang SMK paket C atau sederajat, nanti skemanya jangan milih skema RPL Kak Anggi, karena ini beda gitu, ya beda. Kalau yang tamatan SMA nanti pilihnya adalah skema jalur yang non RPL. Nah, bedanya kenapa? Kalau yang SMK, SMA, paket C dan sederajat ini tidak ada namanya biaya tambahan RPL karena dia tidak memilih skema RPL. Tapi kalau misalkan yang RPL ini ada biaya tambahannya gitu ya selain pendaftaran tadi. Nah, perlu juga Semeton Bali ketahui bahwasanya pendaftaran di UT itu hanya 100.000. Ya, ini bagi jalur yang non RPL. Kalau yang RPL ada tambahan lagi, ada tambahan biaya lagi 300.000 untuk pemrosesan alih kreditnya tadi. Nah, selain skema RPL dan non RPL tadi, ya kita juga di aplikasi pendaftaran kita secara online tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Anggi lewat sia.ut.ac.id, ya. Di situ juga ada beberapa berkas yang harus diupload. Ya, contohnya tadi adalah ijazah. Kemudian nanti ada ngupload foto, ada ngupload KTP, kemudian untuk yang RPL harus melampirkan surat keterangan pindahnya dari kampus asal untuk ke UT gitu. Nah, dan itu pun harus disahkan. Contoh nih ijazah itu harus ada legalisirnya atau ada pengesahan dari sekolah asalnya. Itu harus, karena tidak boleh itu tidak disahkan. Kalau misalkan Semeton Bali mendaftar di UT, ijazahnya itu belum disahkan atau belum digalisir, ini nanti berkasnya sudah diupload kita akan gagal validasi. Nah, sehingga itu harus disiapkan dulu sebelum nanti teman-teman calon mahasiswa atau Semeton Bali yang ingin kuliah itu melakukan pendaftaran gitu. Nah, pendaftaran ini pun sebenarnya kita sudah menyampaikan nih gitu, menyebarluaskan juga informasi ini untuk pendaftaran kita tuh tidak usah Semeton Bali itu datang ke kantor. Jadi cukup di rumah saja. Seperti tadi belajar pun di rumah, daftarnya pun di rumah Kak Anggi gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Misalkan dari Nenggaro datang ke Denpasar kan lumayan nih, 4 jam nih gitu. Berapa waktu yang harus kita buang dan juga berapa lagi tenaga, belum lagi ya transport kan gitu. Cukup di rumah saja gitu. Lewat mana? Admisi sia.ut.ac.id. Situ nanti ada pilihan untuk pendaftaran sebagai calon mahasiswa baru. Nah, pada saat nanti di aplikasi SIA tadi ya, selain ada RPL sama non RPL, teman-teman harus melengkapi berkasnya masing-masing. Ini teman-teman juga jangan lupa memilih layanannya. Ya, di situ nanti ada layanan paket dan non paket atau istilahnya
sistem paket semester atau non paket semester. Ya, bedanya di mana? Kalau yang paket ini mata kuliah yang diambil nanti di setiap semester itu kita sudah plotting gitu, sudah kita arahkan mata kuliahnya. Nah, sedangkan untuk yang non paket atau yang non SIPAS, ini teman-teman mahasiswa itu memilih sendiri mata kuliahnya sesuai dengan kemampuannya gitu. Contoh misalkan, saya cuma mampu dalam satu semester itu mengambil satu mata kuliah gitu. Ya, monggo silakan. Oh iya. Ya. Bedek nyimak mata kuliah, maklo tamat gitu. Dalam artian sedikit ngambil mata kuliah ya lama tamatnya gitu. Nah, di situ saja perbedaannya gitu. Tapi untuk proses pembelajarannya maupun yang paket dengan non paket ini sama, semua tidak ada perbedaannya sama sekali. Hanya layanan saja yang kita bedakan, Kak Anggi. Nah, saya juga sedikit spill lagi sedikit terkait dengan biaya, Kak Anggi. Ya. Tadi kan saya sedikit masih merahasiakan nih gitu. Tapi kalau orang lama-lama dirahasiakan kayaknya kok tercium juga kan gitu. Nah, Semeton Bali kuliah itu bukan barang yang mahal sekarang. Iya, betul. Dan saya berani menjamin universitas terbuka adalah perguruan tinggi yang memang sangat-sangat terjangkau, yang bisa Semeton Bali dijadikan pilihan. Ya, jadi jangan pilihan kedua, jangan pilihan ketiga, tapi jadikan pilihan pertama. Kenapa? Dari sisi biaya, di UT itu sangat murah. Ya, seperti tadi saya sampaikan, lebih mahal kita beli handphone, beli gadget dibandingkan dengan kuliah. Berapa biayanya? Hanya 1.300.000, Kak Anggi. 1.300.000. Betul. 1.300.000 itu per semester. Sudah tidak ada lagi uang bangunan, sudah tidak ada lagi uang ujian, gitu ya. Itu sudah tidak ada. Jadi cukup 1.300.000, itu pun mahasiswa ya. Bayar 1.300.000 ini sudah termasuk dengan buku materi pokok atau istilahnya sudah termasuk dengan modulnya. Berarti udah begitu. Dapat buku gitu. Betul, ya, sudah dapat buku, Kang gitu. Nah, ini jadi sangat terjangkau sekali. Nah, di sisi lain ini juga saya ingin mengedukasi masyarakat Bali khususnya ya, karena banyak ternyata warga-warga kita, saya sering ke daerah, ternyata orang-orang di daerah itu ya yang mungkin mohon maaf ya karena keterbatasan informasi sering menyekolahkan anaknya itu di tempat yang mungkin ya secara akreditasi itu masih belum bagus begitu, sehingga banyak masyarakat itu yang kuliah di kampus A ternyata setelah sekian semester ya salah pilih gitu, ternyata setelah sekian semester baru tahu nyesel dan baru pindah. Nah itu, nah ini yang harus kita sama-sama luruskan sekarang, bahwasanya seperti tadi, UT adalah kampus negeri, akreditasinya pun kalau sudah negeri jangan ditanyakan lagi, begitu ya kan. Dan ini juga sebagai salah satu informasi juga kepada Semeton Bali, banyak juga nih di Bali LPK ya, lembaga-lembaga kursus ya, itu juga bukan kampus ya, itu bukan kampus tapi itu adalah lembaga kursus ya. Ini juga jangan sampai nanti disamakan ya, karena kemarin juga banyak ternyata ada beberapa calon mahasiswa sudah pernah kuliah nih di kampus A begitu, ternyata akreditasinya tidak terdaftar di PDDikti begitu, sehingga mau pindah ke UT begitu udah nggak bisa gitu karena tidak terdaftar tadi. Yang kedua, dari LPK tadi, mohon maaf ya, gitu, lembaga kursus itu juga tidak bisa pindah ke UT karena itu bukan perguruan tinggi, bukan universitas, tapi adalah lembaga kursus begitu. Nah ini juga Semeton Bali juga mudah-mudahan nanti kalau misalkan melihat acara kita ini sehingga jadi terbuka lah wawasannya begitu. Jadi jangan beranggapan bahwasanya lembaga kursus itu adalah perguruan tinggi gitu, karena ini beda gitu, layanannya juga berbeda. Nah, kalau UT teman-teman ya, UT itu sudah negeri, akreditasinya juga jangan diragukan lagi ya. Kita juga punya 4 fakultas, Kak Anggi. Ada fakultas ekonomi, ada fakultas FISIP, ada fakultas FKIP, ada fakultas sains dan teknologi. Itu kita kalau misalnya kita hitung-hitung itu total ada kurang lebih sekitar 44 program studi kalau tidak salah di UT itu gitu. Iya. Jadi ini sangat-sangat sangat-sangat fleksibel dan saya yakin ini bisa gitu, apalagi dengan zaman sekarang ya, zaman milenial ya, masuk ke era istilahnya 5.0 ya gitu ya, 5.0, dan generasi milenial sekarang yang namanya dengan teknologi kan bukan sesuatu barang yang asing ya gitu, bukan suatu barang yang mahal. Jadi
saya yakin kok ya teman-teman milenial itu yang baru tamat kalau misalkan mau kuliah ya sambil bekerja atau pengen istilahnya kuliah dulu nanti sambil nyari kerja atau mungkin yang sudah bekerja ingin meningkatkan kompetensi dirinya lagi gitu sambil kuliah, ayo bergabung di Universitas Terbuka Ya, Denpasar. langsung aja Betul. gitu ya semetonnya. Mumpung ini apa ya istilahnya ini bukan yang baru juga ya Pak Betul. Gede ya. Jadi mungkin ada beberapa kampus di luar pun juga mengikuti gitu agar ada online-nya gitu ya seperti di Universitas Terbuka. Nah, perlu saya reminder kembali gitu ya semeton ya. Jadi kalau ingin mendaftarkan di Universitas Terbuka itu semeton mempersiapkan legalisir ijazah cap basah gitu ya Pak Gede Betul, ya. betul. Transkripnya juga legalisir. Jangan sampai datang-datang cuman bawa ijazah asli atau transkrip aslinya aja gitu. Kadang biasanya di sana mahasiswa bingung gitu ya, lupa dan jadi kami nggak bisa membantu gitu ya semeton ya. Dan semeton juga sudah banyak nih ya informasi yang diperoleh tadi sama Pak Gede. Kalau misalnya pun nih belum ada yang tersampaikan gitu ya keinginannya untuk bertanya, boleh nanti langsung saja WA ke nomor WhatsApp kami, itu sudah ada di website UT Denpasar ya, di denpasar.ut.ac.id. Dan semeton juga bisa langsung DM di Instagram UT_Denpasar. Nanti semeton bisa tanya-tanya di sana gitu ya Pak Gede ya. Jangan lupakan itu. Oke, bisa dicatat. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa Universitas Terbuka ini juga pendaftarannya itu dibuka dari 3 November sampai Februari 2024 ya. 20 Februari ya 2024 gitu ya semeton ya. Jadi semeton bisa diingat itu walaupun lama tapi bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya Pak Gede ya. Oke, baiklah semeton, mungkin itu cukup dulu ya Pak Gede ya. Informasi seputar UT Denpasar serta registrasi dan persyaratannya jangan lupa juga ya semeton ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kembali Pak Gede untuk mengingatkan semeton nih yang kadang-kadang suka lupa juga gitu. Iya, terima kasih Kak Anggi. Mungkin di closing ini saya cuma ingin mengajak nih semeton Bali, masyarakat Bali pada khususnya untuk sama-sama sekarang kita buka wawasan kita, buka pikiran kita bahwasanya kuliah itu tidak perlu mahal ya. Dan kuliah pun tidak mesti harus datang ke kampus, tapi cukup belajar di rumah dengan biaya murah gitu. Wow, silakan sangat bergabung terjangkau. dengan Universitas Terbuka Denpasar ya, kami tunggu pendaftarannya ya, kita tunggu sampai dengan tanggal 20 Februari 2024. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang ingin nanti ditanyakan, bisa langsung telepon ke line telepon kita di 0361720720 atau bisa DM di Instagram kita atau mungkin bisa ditanyakan lewat WhatsApp kita Kanggi ya. Gitu. Kita tunggu semeton Bali ya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan mimpi dari semeton Bali kita bisa mengawal sampai akhir. Itu saja Kanggi. Baiklah semeton, terima kasih banyak informasinya Sama-sama, Pak Gede Swardika. Dan saya Angia mungkin sekarang undur diri, mohon maaf ya semeton tidak bisa berlama-lama karena kami juga perlu lanjut lagi ya, untuk mungkin juga semeton juga harus melanjutkan ke aktivitasnya masing-masing gitu ya semeton ya. Oke, sebelum ditutup nih boleh minta salam podcast 77-nya Siap, Pak Gede ya. siap. Boleh kita menghadap ke kamera ya. Oke, boleh tangannya Pak Gede 77. Oke, 1 2 3. Salam podcast 77. Om Santi Om Santi Santi Om. Santi Om.